Bismillahirrahmanirrahim. Azab itu datang karena apa? Ya jelas karena kesalahan, baik itu berupa perbuatan atau ucapan. Lah, kesalahan berupa perbuatan atau ucapan itu yang disebut dengan dosa. Lah, dosa inilah yang nanti akan mendatangkan azab. Azab ini tidak harus menunggu di akhirat. Azab ini tidak harus menunggu di kiamat. Kadang memang azab itu lebih cepat. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa cepat mendatangkan azab itu karena besarnya nilai dosa. Yang lebih masyhur adalah ketika seseorang durhaka kepada orang tuanya. Yang lebih masyhur adalah ketika ada anak berani kepada orang tuanya. Tapi yang jarang kita sadari adalah ada azab yang disegerakan oleh Allah di dunia ini untuk orang yang suka berdusta dengan lisannya, berdusta atas nama Allah atau bersumpah palsu. Ini salah satu perbuatan yang mendatangkan azab. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar seseorang mengatakan kalimat demi Allah, atau kalau bahasa Arabnya wallahi, yang biasanya diucapkan dengan sumpah loh, demi Allah, sumpah demi Allah. Memang kadang orang itu, tidak semua orang berbohong ketika membawa nama-nama Allah ini, membawa nama Allah ini kadang tidak berbohong. Tapi tidak sedikit juga orang yang ternyata mengatakan demi Allah, sumpah demi Allah itu niat untuk berbohong, atau yang disebut dengan sumpah palsu. Keberaniannya mengucapkan kalimat wallahi atau demi Allah ini biasanya hanya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan. Bisa jadi karena menyangkal tuduhan orang lain juga. Yang jelas dia merasa terdesak. Misal orang terlilit hutang, kemudian dia panik finance karena keadaan terdesak oleh debt kolektor, dia mengatakan wallahi lu, demi Allah. Nah, dia hanya ingin selamat. Ya, biasanya orang akan berhenti memperpanjang suatu perkara jika orang yang diperkarakan itu membawa nama Allah. Makanya contoh kecil sehari-hari yang sering terjadi, seseorang meminjam, misalkan ada orang namanya Sucito, ini meminjam sesuatu dan belum mengembalikannya. Suatu hari si pemilik ini menanyakan kepada Sucito ini terkait barang tersebut. Lalu Sucito mengatakan, ora wong aku wis mengembalikannya. Maka kemudian Sucito ini bersumpah atas nama Allah, serius bro, demi Allah aku sudah mengembalikan bulan kemarin, mungkin saja kamu lupa, sumpah demi Allah aku sudah balikin barangnya. Di antara kita kan sering mendengar perkataan seperti ini ya. Maka tahuilah bahwa jika ternyata ucapan itu bohong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mendatangkan azabnya. Bahkan sebelum sampai orang tersebut tidur, Allah sudah kirimkan bala tentaranya untuk mengadab orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepadamu sebesar-besarnya dosa besar? Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah atau syirik dan durhaka kepada orang tua. Beliau duduk sebelumnya, beliau bersandar, lalu beliau bersabda, ingat juga perkataan palsu. Perawi hadis juga mengatakan beliau selalu mengulangi ucapannya hingga kami berharap beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berdusta atas nama Allah adalah orang yang paling zalim, seperti contoh Sucito tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika humuz zalimun. Dan siapakah yang lebih zalim atau ananya daripada orang yang berbuat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-An'am ayat 21. Dari sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika orang zalim karena berdusta atas nama Allah,
tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jelas bahwa ketiadaan keberuntungan ini akan mendatangkan azab. Bahkan para ulama mengatakan jika azab tersebut akan segera mendatanginya sesudah ia mengucapkan kalimat tersebut. Semoga dengan mengetahui semua hal ini tentang sumpah palsu, ucapan dusta atas nama Allah ini, kita semakin berhati-hati agar tidak terjebak dalam perbuatan berdusta atas nama Allah, sehingga kita akan mendapatkan kebinasaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.